Shalom kepada seluruh jemaat KLA di rumah. Selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Sekali lagi, selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama bersukacita dan kagum akan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, angkat pujian ini kembali. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut dan penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita minggu ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Yesaya, pasal 35, ayat ke-4 hingga ayat ke-10. Saya bacakan untuk kita semua, kita mengikutinya di dalam hati. Keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum saya menyapa saudara-saudari sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya calon pendeta Ezra Manulang, putra kedua dari pendeta Martunas Manulang. Sekarang Bapak melayani di HKBP Resort Kayu Putih, dan dulu pernah melayani di HKBP Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sedemikian jauh dulu perkenalan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan kesulitan dan penderitaan. Baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Semua bisa datang menghampiri. Izinkan saya menyebut beberapa di antaranya. Ada orang yang menderita karena kecurangan dan kejahatan orang lain, diperlakukan tidak adil sehingga harus menanggung beban yang berat. Ada orang yang menderita karena panggilan pemberitaan Injil, dikejar-kejar dan dianiaya karena bersaksi akan Yesus Kristus Mesias, seperti para nabi dan para rasul Kristus. Ada yang menderita karena sakit penyakit. Ada yang menderita karena hubungan dengan sesama yang tidak beres, sering silang pendapat dengan atasan, dengan rekan kerja ataupun dengan bawahan. Ada juga yang menderita karena rumah tangga tidak harmonis antara suami dan istri. Bila dikumpul-kumpul rasanya nggak ada habis-habisnya masalah datang silih berganti ke dalam hidup kita. Masalah dan penderitaan itu datang seperti ombak yang bergulung, ya. Belum selesai satu, sudah datang yang baru. Sebisa mungkin kita menghindari masalah, tetapi
penderitaan itu tetap datang, dan respon kita biasanya tidak jauh dari stres, berkeluh kesah, atau bahkan hingga kehilangan harapan atau ingin menyerah. Lalu kemudian pertanyaan terbesar bagi kita adalah, sebagai orang Kristen, apa respon yang tepat dalam melalui masa sulit dan penderitaan? Jawabannya terletak pada perikop khotbah hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pasal 35 kitab Yesaya berisi nubuat Nabi Yesaya yang dikemas dalam puisi pengharapan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk menguatkan dan menghibur umat Israel yang sedang menangis menderita dalam pembuangan Babel. Lalu yang kedua kemudian memberitakan keselamatan Israel yang akan datang pada waktu yang indah yang sudah ditentukan Tuhan. Ini bukan kali pertama sebenarnya Israel diperbudak. Dulu selama berabad-abad bangsa ini tersiksa menjadi kaki tangan orang Mesir. Lalu kemudian Tuhan datang mengutus nabinya Musa, diberi tanah Kanaan, diberi berkat berlimpah, tanah penuh madu dan susu. Mereka malah menjadi senang dan terlena. Kemudian bangsa ini menjadi sepele, jadi tidak setia kepada Tuhan, mulai menyembah berhala, hidupnya jahat, licik, lalim, curang, kotor, penuh berontak. Ini yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal-pasal awal, pasal 1 hingga pasal 4 kitab Yesaya. Karena itu Tuhan ingin menegur bangsanya, mendidik bangsanya dengan mengizinkan bangsa Asyur meremukkan Israel. Harta mereka dijarah, tanahnya direnggut, bait Allah dihancurkan. Kehormatan, martabat, jati diri mereka sebagai bangsa diruntuhkan serendah-rendahnya hingga pantas disebut sebagai budak. Tetapi dalam keadaan atau situasi seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan umatnya dalam kesendirian melalui penderitaan. Walaupun penuh waktu, walaupun harus menunggu sampai tiba waktu Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan. Tetapi satu yang pasti, Tuhan akan datang memberi pertolongan. Inilah yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel dalam pasal 35. Supaya mereka jangan putus asa, supaya mereka jangan hilang pengharapan, supaya mereka jangan tawar hati. Ayat 3, tangan yang lemah lesu akan menjadi kuat, kaki yang goyah akan diteguhkan. Ayat 4, Allah sendiri akan turun tangan, membebaskan dan memulihkan. Ayat 5-6, yang buta dicelikkan, yang tuli mendengar, yang lumpuh melompat, yang bisu bersorak-sorai. Lalu ayat 7 akan muncul air mata atau mata air oase di padang gurun, akan mengalir sungai air jernih di hutan. Pasir hangat menjadi kolam. Apa artinya ayat 3 hingga ayat 7 ini? Ini menceritakan kemahakuasaan Allah menolong manusia yang sedang tidak berdaya, yang tidak mampu dimampukan, yang berkekurangan diberi kelimpahan. Lalu kemudian dilanjut ayat 8 hingga ayat 10, di mana Tuhan mempersiapkan satu jalan keselamatan bagi bangsanya, di mana perlahan duka cita dan keluh kesah akan ditinggalkan, musuh dan ancaman tidak lagi mendatangkan kegentaran, ketakutan, dan semua akan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, kegirangan dan sukacita abadi akan meliputi bangsa Israel yang akan dibebaskan, dipulihkan, dan dimenangkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa bekal iman yang dapat kita bawa pulang dari khotbah hari ini? Yang pertama, tidak seorang pun yang tidak menghadapi persoalan dan masalah hidup. Jangan pernah merasa paling menderita di muka bumi ini. Persoalan hidup datang dengan tidak pandang bulu. Mau yang kaya atau miskin, mau hidup di kota atau hidup di kampung, mau yang sering ke gereja atau jarang bergereja, semua orang memiliki masalah dan persoalan hidup. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan,
tetapi tetap saja mereka harus melalui masa-masa sulit dan menderita. Lalu apa yang terjadi kalau kita hanya menyorot kekecewaan dan penderitaan dalam hidup? Kita akan kehilangan sisi indah dan sisi manis yang ditawarkan oleh hidup. Tahun 2019, seorang penulis, pengusaha, blogger, Mark Manson, menulis buku dan bukunya menjadi bestseller dari hampir seluruh wilayah di seluruh dunia yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Dia dalam satu kalimat menulis demikian, "True happiness occurs only when you find the problems you enjoy having and you enjoy solving." Singkatnya dia mau bilang, manusia itu adalah makhluk yang rentan dan rapuh. Tidak usah denial terhadap kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaan yang Anda miliki. Mari realistis dengan menikmati masalah yang kita lalui, yang kita hadapi, dan menikmati proses penyelesaiannya juga. Walaupun dengan baby steps, dengan perlahan, mari kita menikmatinya. Itu masalah-masalah kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar darinya. Lalu mari realistis, yaitu dengan menghadapi masalah untuk selalu meminta campur tangan Tuhan, agar pekerjaan tangan kita dapat bermanfaat, diberkati, dan disempurnakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu bekal iman yang kedua yang bisa kita ambil pelajari dari khotbah hari ini, milikilah pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Melalui ini kita paham bahwa orang Kristen itu ditakdirkan untuk menjadi futuristik, berharap akan masa depan yang lebih baik. Tidak semua yang kita hadapi harus ada jawabannya sekarang. Terkadang Tuhan menyisipkan teka-teki atau hal-hal yang begitu sulit kita pecahkan, kita selesaikan, agar kita belajar sesuatu yang berharga darinya, agar kita lebih tangguh dan tidak manja, agar kita bergantung dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan, orang benar, terbukti lebih tahan banting menghadapi masalah. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang jatuh, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Karena apa? Karena orang benar mengandalkan imannya kepada Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58b, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari dan yang terakhir, Tuhan pasti turun tangan untuk memecahkan masalahmu. Dalam hidup kita perlu sering-sering berkaca. Kita harus hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak seberuntung Anda saat ini, tetapi rasa syukurnya melebihi Anda. Ketika kita berusaha untuk selalu melihat dari kacamata bersyukur, maka kita sadar bahwa sampai sejauh ini, sampai detik ini, banyak sekali pertolongan Tuhan yang kita rasakan. Cara-caranya begitu ajaib, pikiran-pikirannya sering tidak bisa kita selami. Yang lapar dia beri makan, yang haus dia beri kelegaan, yang sakit dia sembuhkan, yang tadinya berpisah dan bertikai dia persatukan, yang punya banyak hutang akan dia beri rezeki dan jalan keluar, yang khawatir menghadapi ulangan atau ujian dia akan beri ketenangan, yang lemah akan dia beri kekuatan. Tenanglah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menghadapi masa-masa sulit, pandemi, pekerjaan yang mungkin tidak jelas, menghadapi masalah, dikeluarkan dari kantor, gaji dikurangi, dan lain sebagainya, segala tanggungan, mari kita bawakan di dalam doa kepada Tuhan. Tenanglah, Tuhan selalu besertamu, melindungimu, dan memenangkan
pertarungan-Mu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Kami disapa agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa setiap kami menghadapi masalah masing-masing. Mungkin ada yang merasa masalahnya sangat-sangat berat untuk dipikul, ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang melepas beban itu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyediakan berbagai macam solusi bagi kami. Asalkan kami meminta dengan tulus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka, melawat mereka ya Tuhan, memberkati obat yang mereka konsumsi atau tindakan medis yang mereka pakai. Tuhan yang kiranya memberkati juga jemaat kami yang dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit. Bangkitkan semangat mereka ya Tuhan, agar di kemudian hari dapat semakin cepat sembuh dan berkumpul bersama kami kembali. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Tuhan yang kiranya menghapus segala dosa kami dan menegur kami agar menjadi jerah, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu dan menjadi saluran berkat. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta jemaat pada minggu ini dapat diikuti melalui WA Group yang diberikan oleh Sintua Week masing-masing. Shalom, perkenalkan saya Bonar Mangara Trijaya Manurung, Ketua Panitia Parheheon Naposubulung HKBP Sudirman Jakarta tahun 2021. Dalam rangka merayakan Parheheon Naposubulung HKBP Sudirman Jakarta tahun 2021, kami panitia menyelenggarakan beberapa rangkaian acara dengan tema besar, yaitu Kami Ada Untuk Kita, yang diambil dari ayat Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Adapun rangkaian kegiatan Parheon tahun 2021. Yang pertama, kontes fotografi. Diadakan pada tanggal 15 sampai 28 Agustus 2021 dengan tema merayakan Hari Kemerdekaan di tengah pandemi. Akan ada hadiah menarik bagi 3 orang pemenang. Acara kedua, talk show online, akan diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 dengan tema Self-Improvement in Pandemic melalui platform Zoom. Acara ketiga, doa malam, diadakan pada hari Sabtu 4 September 2021, diadakan melalui platform Zoom Meeting. Acara terakhir ditutup dengan closing ceremony yang diadakan pada hari Minggu 12 September 2021. Bersama ini juga kami mengajak seluruh jemaat, terutama Naposubulung HKBP Sudirman Jakarta, untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam rangkaian acara Parheon NHKBP 2021. Kami tunggu partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati.
korban ataupun terdampak oleh pandemi ini mendapatkan kekuatan dari kita yang bersaudara, baik melalui sentuhan-sentuhan, sapaan, doa. Apalagi kalau kita lakukan dengan tindakan-tindakan nyata, itulah yang menandakan kita satu di dalam Tuhan, karena kita bisa satu di dalam penderitaan, sehingga akan boleh melewati penderitaan ini dengan damai. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ada dua jenis persembahan, persembahan kepada Huria dan persembahan kepada Dewan Pembangunan Gereja. Untuk masing-masing dapat di-scan melalui barcode yang ada di layar handphone masing-masing. Untuk jemaat sekalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga 5M, dan tentunya terus memakan serta meminum minuman yang bergizi. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Jemaat terkasih, kita telah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama doakan negara kita, Indonesia dan seluruh dunia agar dapat segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Mari kita doakan bersama. Amin.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Klam minggu depan. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan